Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini ya, paket penyembahan Alkitabiah. Saudara-saudara, kenapa ini anak saya ini menulis namanya supaya mempermudah paket. Beli paket Pak, paket internet gitu kan enak ya toh. Isinya ada apa, jumlahnya ada berapa, poin-poinnya apa saja, udah beli paket. Nah, ini untuk mempermudah saudara-saudara semua memahami Alkitab, ini ditulisnya paket penyembahan. Ya, soalnya penyembahan itu Allahnya sih tetap sama, tetapi penyembahannya beda-beda dari era atau dari masa ke masa. Ini semua Alkitabiah loh ya. Mari kita lihat paket penyembahan di era Perjanjian Lama. Paket penyembahan di era Perjanjian Lama adalah yang disembah itu Tuhan huruf besar semua, Yahweh, harus jalankan Taurat, lalu harus potong kurban penebus dosa. Udah 3 hal itu. Imanmu harus kepada Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Lalu silahkan jalankan Taurat. Meskipun tidak bisa sempurna, yes. Tidak ada yang bisa sempurna jalankan Taurat. Lalu potong kurban penebus dosa setiap tahun. Itu ada di Ibrani 10 ayat 1. Paket ini Anda nggak bisa pisah-pisah, nggak bisa. Aku nyembah Yahweh, tetapi aku nggak mau jalanin Taurat, nggak bisa. Ya, aku mau jalanin Taurat, mau nyembah Yahweh, lalu nggak mau potong kurban, nggak bisa. Ini paket isinya itu ya, nyembah Yahweh, jalankan Taurat, potong kurban, maka kamu selamat. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi clear, paket penyembahan zaman Perjanjian Lama adalah sembah Yahweh, jalankan Taurat, potong kurban. Clear? Oke. Sekarang era Yesus bayi sampai Yesus remaja. Yahweh itu dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Dan Yohanes 1 ayat 14. Maka paket penyembahan ketika Yesus bayi sampai remaja adalah sembah Tuhan Allah Maha Kuasa, masih jalankan Taurat, masih potong kurban. Ingat, ketika Yesus bayi sampai remaja, nyembahnya doang yang ganti. Tidak lagi nyembah Yahweh, tetapi yang disembah adalah Tuhan Allah Maha Kuasa. Contohnya Maria. Maria nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa di dalam Lukas 1 ayat 47 ayat 49. Lalu tidak lagi nyembah Yahweh, tetapi masih menjalankan Taurat. Buktinya Maria masih ke Yerusalem, hari raya Pondok Daun, masih menjalankan pentahiran, masih nyunat. Yesus juga masih disunat. Tapi yang disembah bukan Yahweh. Bedanya dengan era Perjanjian Lama di situ, ya. Jadi era Perjanjian Baru Yesus bayi sampai remaja, ya, paket penyembahannya adalah yang disembah Tuhan Allah Maha Kuasa, masih jalankan Taurat, masih potong kurban. Clear? Oke. Lalu yang ketiga, era Yesus melayani ini nggak lama, cuma 3,5 tahun. Dari sejak umur 30 tahun, Lukas 3 ayat 23, sampai nanti mati disalib umur kurang lebih 33 tahun. Paket penyembahannya apa Pak? Yang disembah adalah Bapa sebagai kiasan Yesus. Syaratnya Yesusnya harus masih fisik manusia. Harus. Anda tidak bisa menyembah Bapa kalau Yesus fisik tidak ada. Jadi Anda sembah Bapa sebagai kiasan Yesus Allah, lalu jalankan Taurat, masih jalankan Taurat, masih potong kurban penebus dosa,
Makanya Yesus ketika melayani pun juga masih menjalankan Taurat, ya. Syarat mutlak penyembahan kepada Bapa kiasan Yesus Allah adalah Yesus harus ada wujudnya fisik manusia. Itu di era Yesus melayani tahun 30 sampai 33. Ya, itulah Yesus menggenapi Taurat. Tauratnya belum batal, ya. Taurat belum batal waktu itu, ya. Kemudian keempat, era Yesus menampakkan diri ini setelah disalib tentu saja, ya. Paket penyembahannya adalah, perhatikan, Yesus menampakkan diri ini singkat sekali, hanya 40 hari. Perhatikan paketnya, masih menyembah Bapa kiasan Yesus Allah. Perhatikan, tetapi tidak lagi menjalankan Taurat dan tidak lagi potong kurban. Gampang toh ingatnya? Ketika Yesus bangkit menampakkan diri 40 hari, yang disembah masih Bapa kiasan Yesus Allah, tetapi sudah tidak jalankan Taurat sebab Taurat sudah batal. Efesus 2 ayat 15, dan sudah tidak ada potong kurban. Ketika Yesus ketemu sama Yohanes di Pulau Patmos, di pasal Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, Yesus masih ngomong ke Yohanes tentang Bapakku dan Allahku. Berarti Yesus sedang tubuh kebangkitan menampakkan diri. Yang terakhir Yesus menampakkan diri adalah kepada Saulus. 1 Korintus 15 ayat 8. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memahami Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 terjadi ketika Yesus dalam tubuh kebangkitan selama 40 hari. Lalu Yohanes diajak keliling-keliling surga, ya. Lalu nanti turun lagi di Wahyu 22 ayat 20. Yesus bilang, "Aku datang segera." Itu juga Yesus masih tubuh kebangkitan. Jadi kitab Wahyu terjadi ketika Yesus dalam periode 40 hari menampakkan diri. Anda nggak bisa bantah karena di situ Yesus masih bicara Bapakku, Allahku. Sama persis dengan Yohanes 20 ayat 17. Maria Magdalena, jangan sentuh aku mau pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ini Yesus 40 hari kebangkitan. Oke? Jadi poin kelima adalah era Yesus naik ke surga. Nah, inilah era kita. Ketika Yesus naik ke surga, paket penyembahannya adalah sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak ada Bapa, tidak ada. Kan syarat penyembahan terhadap Bapa kiasan Yesus, Yesus fisiknya harus ada. Oh iya Pak, nah lalu tidak lagi jalankan Taurat tentu saja, dan tidak ada lagi potong kurban karena Yesus sudah menjadi kurban sekali untuk selamanya. Mari kita cek, Nasrani masih menyembah Bapa, padahal Yesus fisik tidak ada. Ya, waras enggak kalian? Ya, kalian masih nyembah Bapa sebagai Allahmu, padahal Yesus fisik sudah enggak ada. Syarat mutlak penyembahan terhadap Bapa kiasan Yesus Allah adalah Yesus fisik masih ada. Ya jelas sekarang Yesus fisik tidak ada kok kamu masih nyembah Bapa. Berarti kamu tidak paham dengan yang namanya konteks waktu penyembahan, paket penyembahan ini. Ya, jadi Nasrani penyembah Bapa menyembah Allah yang tidak ada, tidak pernah ada Bapa di surga. Jadi kalau kamu ngotot nyembah Bapa, berarti nyembah apa? Nyembah Allah yang tidak ada. Cari di Alkitab ada nggak di surga ada Bapa? Nggak pernah ada. Ya, anggota Nasrani adalah Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, ya. Yahudi hari ini masih nyembah Yahweh, padahal Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus, itu sudah hampir 2000 tahun lalu. Yahudi masih jalankan Taurat, padahal Taurat sudah batal. Podo wae ini nggak waras. Ya, makanya Yesus sangat menghardik kepada Yahudi dengan mengatakan kamu ular beludak, ke neraka kamu, Matius 23 ayat 33. Sama persis juga Yesus menghardik ya para penyembah Bapa dengan mengatakan kamu kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41. Nggak main-main, ke neraka kamu. Jadi penyembah Bapa dengan penyembah Yahweh sudah lewat eranya.
nasibnya sama-sama ke neraka. Ini bukan perkara sepele Bapak Ibu Saudara. Ya. Henry Tandianta sudah menyatakan kebenaran. Sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, itu baru benar. Kalian selamat masuk surga, tak kasih tahu. Ya. Jangan ngeyel, jangan ngotot, jangan tegar tengkuk, ya. Ini Alkitabiah semua. Jadi paket penyembahannya itu ya. Jadi clear ya. Waktu perjanjian lama, sembah Yahweh, jalankan Taurat, potong kurban. Lalu Yesus lahir, nyembahnya berubah. Bukan ke Yahweh, tapi ke Tuhan Allah Maha Kuasa. Itu nggak taunya Yesus sendiri di Wahyu 1 ayat 8. Lalu masih jalankan Taurat, masih potong kurban. Kan Tauratnya belum batal. Lalu Yesus melayani, di sini menggenapi Taurat, masih sembahnya berubah, Bapa kiasan Yesus Allah, tapi Allahnya tidak pernah berubah. Allahnya tetap Alfa Omega. Dari dulu Yahweh itu juga Alfa Omega, ya. Tidak pernah berubah. Tuhan Allah Maha Kuasa juga Alfa Omega, ya. Tetapi pemahaman seperti ini Anda harus tahu ya. Terus jadi waktu Yesus melayani masih potong kurban, ya, masih jalankan Taurat, ya, terbukti Yesus masih disunat dan lain sebagainya toh, ya, matinya saja dipocong nanti ya. Kemudian era Yesus menampakkan diri masih nyembah Bapa kiasan, tapi sudah tidak jalankan Taurat dan sudah tidak potong kurban. Nah, era terakhir adalah sekarang, era Yesus naik ke surga sebagai satu-satunya Allah. Paket penyembahnya ya cuman itu tok. Penyembahan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Percaya beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada lagi penyembahan terhadap Bapa, tidak ada lagi jalankan Taurat, tidak ada lagi potong kurban. Very clear, Anda mau selamat? Ya, ikuti Alkitab, sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.